Gerakan MAGA di Amerika Serikat memulai protes besar-besaran terhadap Donald Trump karena perang di Iran. Secara khusus, pembawa acara televisi konservatif Amerika, Tucker Carlson, yang sebelumnya mendukung Donald Trump namun sekarang mengkritiknya, menyatakan bahwa Amerika Serikat bisa saja menggunakan senjata nuklir terhadap Iran karena opsi penggunaan senjata konvensional mulai menipis. Oleh karena itu, Tucker Carlson menyerukan kepada militer untuk tidak mematuhi perintah Trump dan mengambil darinya apa yang disebut sebagai tombol nuklir. Sebagai tanggapan, Trump hanya mengatakan bahwa IQ Tucker Carlson rendah. Namun harus diakui bahwa sebenarnya Trump sendiri dan wakil presidennya J.D. Vance juga pernah memberi isyarat tentang penggunaan senjata nuklir. Pada saat yang sama, beberapa tokoh terkemuka Partai Republik seperti Mitch McConnell justru menyatakan dukungan terhadap perang Trump melawan Iran. Namun demikian, di Kongres makin banyak anggota Kongres dan senator yang menyerukan penerapan amandemen ke-25 konstitusi, yang katanya kekuasaan Presiden Trump harus dicabut. Karena katanya ada yang salah dengan kondisi psikologis dan mentalnya, bahwa dia terlalu terbawa dalam isu perang di Timur Tengah. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Itu sangat penting untuk perkembangan konten di YouTube, saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya @pecinews, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, pandangan tentang perang Amerika Serikat melawan Iran bahkan memecah belah di dalam Partai Republik sendiri. Nah, misalnya, senator dari Partai Republik Mitch McConnell secara tak terduga menyatakan dukungannya terhadap perang Presiden Donald Trump dengan Iran, mendukung pemerintahan di tengah kekhawatiran yang meningkat dari para legislator tentang konflik tersebut. Dan berikut saya kutip pernyataan Mitch McConnell. Saya mendukung apa yang sedang dicoba dilakukan oleh Presiden. Mereka sudah berperang dengan kita selama 47 tahun. Mereka membunuh orang Amerika. Mereka membunuh orang Israel. Mereka membunuh sekutu kita dari negara-negara Arab Sunni di Timur Tengah, seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi. Mereka adalah orang-orang jahat. Saya jelas tidak berpikir bahwa membiarkan diri diinjak-injak dan mencoba membuat kesepakatan lagi dengan Iran itu masuk akal. Para kritikus bertanya, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya akan katakan kepada Anda, apapun hasil akhirnya, kemampuan mereka telah berkurang secara signifikan. Kemampuan mereka untuk menyakiti orang lain telah menurun secara drastis. Jadi, bahkan jika rezim berikutnya sangat mirip dengan yang sebelumnya, mereka harus memulai semuanya dari awal dan membangun kembali seluruh ancaman ini. Demokrat di Kongres saat ini, sebaliknya, sedang panik. Dan dalam menghadapi ancaman tersebut, ancaman Trump terhadap Iran membuat lebih dari selusin Demokrat di Kongres menyerukan penerapan amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat. Saya akan jelaskan. Wakil Presiden dan mayoritas anggota Kabinet Presiden dapat menerapkan amandemen ke-25 ini untuk mencabut kekuasaan Presiden jika mereka menganggap dia tidak mampu menjalankan tugasnya. Kongres juga dapat membentuk badan sendiri untuk menilai kelayakan Presiden dalam menjalankan jabatannya sebagai pengganti Kabinet Menteri. Nah, di sini para Demokrat berbicara dengan cukup hati-hati, tapi sekaligus juga kritis. Misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yasamin Ansari menyatakan bahwa retorika Trump sudah melewati batas, dan dia mengajukan pasal-pasal pemakzulan, tapi bukan terhadap Trump, melainkan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Di sini, perhatikan juga nama-nama Demokrat tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ilhan Omar menyebut Trump tidak waras. Orang gila yang tidak waras, yang harus segera dicopot dari jabatannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sri Tanidar menyatakan bahwa Trump mengancam akan membunuh 100 juta orang dan Kongres harus melakukan segala cara untuk menghentikan Trump dan perang ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mark Pocan menyebut Trump terlalu tidak waras, berbahaya, dan tidak waras untuk memiliki kode nuklir. Itu adalah kutipannya. Dan kekhawatiran tentang senjata nuklir ini juga dibagikan oleh beberapa anggota Partai Republik, terutama dari sayap radikal partai tersebut. Pembawa acara televisi konservatif Amerika, Tucker Carlson, yang sebelumnya mendukung Presiden Amerika Donald Trump namun kini mengkritiknya, menyatakan dalam podcastnya pada 7 April bahwa Amerika dapat menggunakan senjata nuklir terhadap Iran. Karena kemampuan senjata konvensional mulai habis. Katanya, ya sudah, di sana tidak mungkin menang dengan cara lain.
Carlson sekali lagi mengkritik kampanye militer Amerika Serikat terhadap Iran dan ancaman untuk menyerang infrastruktur sipil, dengan menyatakan bahwa itu akan menjadi kejahatan perang. Dan Carlson berpendapat bahwa membuka Selat Hormuz dengan senjata konvensional sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh Amerika Serikat. Karena selat itu bisa ditutup dengan ranjau tersebut bisa terus diperbarui, ditambah lagi ada drone dan sebagainya. Dan terkait hal itu, Carlson mengatakan, jika kemampuan konvensional Anda sudah habis, apa yang tersisa untuk Anda? Benar, senjata nuklir. Nah, dan Carlson meyakinkan bahwa ada sejuta tanda yang menunjukkan hal itu. Pada saat yang sama, Carlson menekankan bahwa serangan nuklir tidak akan membawa perdamaian, tetapi bisa menyebabkan perang nuklir global. Salah satu kutipannya lagi, ini kegilaan, ini benar-benar kegilaan. Sulit dipercaya bahwa hal seperti ini harus diucapkan dengan lantang. Tapi memang harus, karena jika semua kondisi lainnya sama, kesanalah kita sedang menuju. Dan bagaimana kita tahu itu? Ada sejuta tanda, tapi yang paling jelas adalah bahwa para neokonservatif paling bodoh di lingkaran Donald Trump mengatakannya secara terbuka. Pada akhirnya, Tucker Carlson mendesak pejabat Amerika untuk menentang segala upaya potensial Donald Trump melakukan serangan besar-besaran yang akan menyebabkan kematian warga sipil Iran. Menariknya, jurnalis surat kabar New York Post, Kathleen Dernbus, mempublikasikan cuplikan pidato Tucker Carlson dan seolah-olah memberi keterangan pada video itu dengan kata-kata berikut. Presiden Trump menyerang Carlson ketika saya menanyakan kepadanya tentang omong kosong ini pagi tadi. Selanjutnya, dia mengutip pernyataan Trump yang mengatakan bahwa Tucker adalah orang dengan IQ rendah yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu menurutnya. Kabarnya, Tucker Carlson menelpon Trump setiap hari, tapi Trump tidak mengangkat teleponnya. Di sini ada satu episode menarik lagi. Bahkan mantan perwakilan Partai Republik Marjorie Taylor Greene yang kontroversial, mantan pendukung Donald Trump dan kini menjadi kritikus kerasnya, menentang tindakan Presiden Amerika Serikat dan menyerukan pengunduran dirinya. Setelah Trump menulis bahwa malam ini seluruh peradaban akan musnah. Dan berikut kutipan dari Marjorie Taylor Greene. Amandemen ke-25. Tidak ada satupun bom yang jatuh di Amerika. Kita tidak bisa memusnahkan seluruh peradaban. Nah, amandemen ke-25 itu adalah amandemen yang bisa mencabut wewenang Presiden Amerika Serikat. Tapi di pemerintahan Trump, mereka sendiri seolah-olah malah memperkeruh suasana. Trump menulis di Truth Social sehari sebelumnya, kutipannya, malam ini seluruh peradaban bisa musnah. Setelah itu, wakil presidennya, J.D. Vance, saat berbicara di Humeria, menyatakan, kutipannya, kami memiliki instrumen dalam arsenal kami yang kami beli. Belum diputuskan untuk digunakan, Presiden dapat mengambil keputusan untuk menggunakannya dan akan melakukannya jika Iran tidak mengubah perilakunya. Akhirnya, Gedung Putih segera mengeluarkan pernyataan bahwa, katanya, tidak, baik Trump maupun Vance tidak merujuk pada senjata nuklir. Namun demikian, sayap radikal Partai Republik mulai berpaling dari Trump. Padahal, saya ingatkan, merekalah yang membawa dia berkuasa. Tucker Carlson juga menyatakan dengan lebih lantang bahwa Trump menganggap dirinya sebagai dewa. Carlson mengomentari pernyataan Trump di mana dia secara histeris berkata, kutipannya, buka selat itu, sialan, kalian bajingan gila. Saya rasa kalian ingat kutipan itu. Dan di akhir, Trump entah kenapa menambahkan puji bagi Allah. Ya, sepertinya dia mengejek keyakinan rezim Iran. Untuk itu, Tucker Carlson menjawab seperti ini, kutipannya, kamu siapa? Apa kamu pikir kamu itu Tuhan? Dengan kalimat ini, Tucker Carlson mengkritik keras Trump atas postingannya tentang Iran dengan kalimat puji syukur kepada Allah. Carlson menekankan bahwa mengejek agama pada dasarnya tidak dapat diterima. Kutipannya, tidak ada presiden yang boleh mengejek Islam. Itu bukan tugas Anda. Kita bukan Tuhan. Kita tidak menciptakan ini. Selain itu, Carlson menambahkan bahwa Amerika Serikat tidak boleh mengubah konflik menjadi ajang persaingan agama. Menurutnya, pernyataan seperti itu justru merusak prinsip-prinsip iman itu sendiri. Kutipannya, ini bukan hanya ejekan terhadap Islam, ini juga ejekan terhadap kekristenan. Ini adalah penodaan iman yang disengaja. Inilah yang disebut kejahatan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video ini dalam versi aslinya. Silakan Anda dengarkan dan ambil kesimpulan sendiri. Kau pikir kau ini siapa? Kamu nge-tweet tentang upaya itu di pagi Paskah? Kamu akan hidup di neraka. Tinggal lihat saja, segala puji bagi Allah. Jadi jelas kamu sedang mengejek agama Iran. Jika kamu mencari perang agama, itu ide yang bagus.
Tapi omong-omong, tidak ada orang baik yang mengejek agama orang lain. Kamu mungkin punya masalah dengan teologi. Mungkin memang begitu jika itu bukan agamamu. Dan kamu bisa menjelaskan apa masalahnya. Tapi mengejek keyakinan orang lain sama saja dengan mengejek konsep iman itu sendiri. Dan kita tidak seharusnya mengejek itu. Karena pada intinya adalah pengakuan bahwa kita bukanlah penguasa alam semesta. Kita tidak menciptakannya. Kita tidak akan ada di sini saat semuanya berakhir. Kita bisa menghancurkan kehidupan. Kita tidak bisa menciptakannya karena kita bukan Tuhan. Tidak, ini adalah penghinaan. Bukan hanya terhadap Islam, tapi juga penghinaan terhadap Kristen. Mengirimkan tweet dengan kata berawalan F di pagi Paskah yang menjanjikan pembunuhan warga sipil lalu mengatakan segala puji bagi Allah tanpa menjelaskan apapun. Kamu sedang mengejek aku dan setiap orang Kristen lainnya karena kami orang Kristen. Kami tidak bisa mendukung itu. Itu jahat. Itu adalah penodaan keindahan dan kebenaran secara sengaja yang merupakan definisi dari kejahatan. Di sini saya akan berhenti sejenak. Teman-teman, saya sarankan kalian untuk berlangganan saluran YouTube ini jika kalian belum melakukannya. Karena malam ini kita akan terus memantau perkembangan situasi. Dan begitu ada berita baru, saya akan segera siaran langsung dan melaporkan semua yang terjadi. Jadi, silakan berlangganan. Di sini saya akan mengakhiri dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan donasi berapapun jumlahnya. Anda bisa melakukannya melalui kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah untuk mendukung kerja kanal ini. Hanya dengan satu klik, Anda sudah bisa memberikan dukungan. Dan di deskripsi video ini terdapat berbagai platform lainnya. Di sana ada Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, sponsorship di YouTube, detail rekening bank, bahkan dompet kripto. Silakan pilih opsi yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Sampai di sini dulu, jaga diri Anda, sampai jumpa.